الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma dan perkara bikum kepada kalian min nikmatin daripada nikmat, fa binallah maka itu adalah dari Allah. Thumma idza massakum kemudian ketika mengenai kalian al-durru sakit atau kemelaratan, itu perkara yang membahayakan diri, fa ilaihi maka hanya kepada Allah, fa ilaihi maka kepada Allah lah taj'arun kalian mengeraskan suara minta pertolongan. Ini manusia ini. Aneh saya seperti itu. Jadi sebetulnya semua itu dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat makanan, nikmat apa saja dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu lupa kepada Allah. Tapi nanti kalau sudah sakit baru ingat. Atau sakit kemelaratan ingat. Begitu sakit itu insya Allah pokoknya kalau aku sembuh kurut 4 bulan katanya. Ada orang yang seperti itu. Ada orang itu ya susah diajak dakwah. Tapi begitu sakit pokoknya niat nanti kan sembuh saya mau keluar 40 hari. Nggih, alhamdulillah mugi-mugi ditampi niate. Sembuh akhirnya di akhirat. Masya Allah orang itu nggak ngerti ya. Jadi mumpung karo iqtanim khamsan qabla khamsin, hayataka qabla mautika, ghinaka qabla fakrika, sihatika qabla saqamika. Nah coba. Jadi hendaknya kamu itu mengambil kesempatan, mumpung hidup ambil kesempatan untuk amal sebelum mati. Mumpung masih punya harta, ambil kesempatan untuk sedekah sebelum kemelaratan. Maka kalau sudah melarat nggak bisa sedekah, akhirnya nggak pernah amal namanya sedekah. Mumpung masih sehat, hendaklah cepat amal sebelum nanti sakit. Masya Allah. Makanya itu orang itu jangan sampai terlambat. Oh, ini hanya untuk orang-orang yang cerdas. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim. Ini orang-orang yang mempunyai kecerdasan yang dikasih pemberian oleh Allah, kefahaman itu. Sebelum terjadi apa-apa dia sudah faham. Sebetulnya sederhana saja kok. Ini hal seperti ini. Jadi ngelihat ada api, aku nggak mau dekat. Kalau nanti kalau terbakar, melihat di situ ada jurang, aku nggak mau dekat, nanti keprosok ke bawah. Melihat makanan, aku makan secukupnya aja lah, aku nggak banyak-banyak. Lah kenapa nanti takut sakit. Semuanya itu serba diukur. Itu namanya orang yang berpikir itu. Kemudian melihat mendung, tambah payung lah, siapa tahu hujan. Nah ini namanya orang pinter itu. Melihat dirinya sedang sehat, aku tak cepat amal lah. I'tikaf ini, khuruj ini, ngaji Quran, ini semua diamalkan. Kamu kenapa mumpung sehat katanya, mumpung sehat. Melihat dirinya itu masih muda, amalnya seragam sebelum jadi tua. Syababaka qabla haramika. Ya. Jadi seragam, mumpung masih muda. Ya itulah manusia. Kalau orang pinter mesti semuanya itu mesti membuat perancangan. Melihat keadaan membuat perancangan. Dilihat ada orang mati, loh aku masih hidup. Wah, berarti aku harus amal. Walaupun aku masih sakit-sakitan, tapi masih hidup. Walaupun sakit-sakitan, aku buat amal sebisa-bisanya pokoknya. Nah, maka dia tidak rugi hidup di dunia ini. Jangan sampai summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun, kemudian sudah sakit,
Plus akhirnya mengeraskan suara, ya Allah, tolong, ya Allah sakit. Nah, summa idza kasyafa, kemudian ketika Allah telah membukakan, membersihkan ad-durra, sakit atau kemelaratan ankum dari kalian, idza fariqum minkum, ternyata sebagian dari kalian birobihim, dengan peruhan mereka, yusyrikun, sama menyekutukan. Ketika sudah sembuh, sudah tidak sakit lagi, sebagian itu malah mensekutukan Allah. Liyakfuru, supaya mereka mengingkari, bima, dengan apa, atainahum, yang kami berikan kepada mereka, yaitu nikmat. Fatamatta'u, maka berenak-enaklah kalian dengan menyembah berhala. Teruskan saja. Ini sebetulnya kayak perintah, tapi maksudnya untuk meden-medeni. Ini dalam bahasa kita juga ada perintah seperti ini. Seperti ini. Loh, kamu mau, kalau nggak mau masuk kelas? Iya, nyapa capek. Teruskan saja, iya, nggak usah masuk kelas, nggak usah masuk kelas. Udah, nggak apa-apa, masuk kelas, nggak usah masuk kelas. Oh begitu tuh, ya, alhamdulillah nggak masuk kelas. Goblok namanya itu. Alhamdulillah. Jadi dalam bahasa kita pun begitu. Dalam bahasa itu ada orang perintah, tapi maksudnya untuk menakut-nakuti. Hati-hati, kamu kalau masuk kelas, kamu nanti akhirnya nggak naik kelas. Kamu bisa dikeluarkan dari madrasah. Hanya seperti itu. Nah, tapi model pertanyaannya dengan rasa perintah. Ya udah, nggak usah masuk kelas kamu. Nggak usah masuk kelas. Nah, okay. Bukan kok jawabannya alhamdulillah. Oh, ngoten ya, bahaya ya lah. Gitu, itu paham. Nah, makanya Allah sih kayak begini. Fatamatau, enak-enakan saja. Sembahlah berhala-berhala itu. Fasawfa ta'lamun, maka kalian semua bakal mengetahui akibat perbuatan kalian. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan, yaitu orang-orang musyrik itu, lima, dengan perkara, la ya'lamuna, yang mereka tidak mengetahui. Lima, pada perkara la ya'lamuna, yang mereka tidak mengetahui ada manfaat atau madaratnya, yaitu berhala-berhala itu, nasiban, bagian, mimma, dari perkara zaknahum, yang kami rizkikan kepada mereka. Sebagian rizki mereka itu, yaitu hasil pertanian atau hasil peternakan itu diberikan kepada sebagian kepada Allah, sebagian kepada berhala. Nah, orang-orang musyrikun gitu. Lah ini untuk Gusti Allah, yang ini itu untuk danyang-danyang lah. Ya, ini untuk berhala-berhala. Itu seperti itu. Masya Allah. Tallahi, demi Allah, latus'alunnya, sungguh mereka, latus alunna, sungguh kamu akan ditanya, latus alunna, sungguh mereka akan ditanya, latus alunna, sungguh kalian akan ditanya, kita aja, amma, dari yang perkara, kuntum, yang adanya kalian, taftarun, membuat karangan, itu karanganmu sendiri. Itu hukum, itu agama sendiri, kamu membuat agama sendiri bukan atas perintah Allah. Allah enggak pernah memerintahkan untuk berkorban untuk berhala, enggak. Ini korban untuk Allah, ini korban untuk berhala, enggak ada yang seperti itu. Hanya kepada Allah saja. Wa yaj'aluna, dan mereka menjadikan lillahi, bagi Allah, al-banati, anak-anak perempuan. Subhanahu, maha suci Allah. Allah maha suci dari segala anak. Allah tidak mengambil anak, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala punya anak. Walahum, dan bagi Allah ma perkara yastahun, yang mereka sukai. Mereka itu paling enggak suka sama anak perempuan. Tetapi ini anak perempuan. Tapi kalau mereka mengatakan para malaikat itu anak perempuannya Gusti Allah. Padahal mereka sendiri ketika kasih anak perempuan enggak tahu, enggak suka. Sedangkan mereka sukanya anak laki-laki, maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak perempuan yang mereka ini tidak sukai itu mereka nisbatkan kepada Allah. Allah punya anak perempuan. Sedangkan untuk mereka tidak mau dinisbatkan punya anak perempuan. Pengennya anak laki-laki. Itu orang-orang musyrikin dulu sama Mekah. Wa idza busyira, bila mana dikasih ahaduhum, salah satu mereka, bil unsa, dengan anak perempuan, dhalla, maka menjadi wajah mereka muswaddan, menghitam, wa huwa, sedangkan dia
Dhalla apa wajhu wajah dia ahadnya. Wajhu wajahnya dia muswaddan menghitam wa huwa sedangkan dia kadhimun dalam keadaan susah gitu. Kalau dikasih anak perempuan, dia itu susah, tapi ngomongnya malah malaikat adalah anak perempuannya Allah. Memang biar Allah susah. Menurut keyakinan mereka itu loh. Karena gimana maksudnya mereka itu? Ya tawara mereka bersembunyi minal qaumi dari kaumnya, min su'i ma busyira bih dari buruknya perkara yang telah diberikan kepada mereka. Ayumsikuhu apakah dia akan menjaga anak itu ala hunin atas kehinaan sehingga dihina-hina orang kalau menjaga dipelihara. Aw yadusuhu atau dia malah menanamnya, menguburnya fit turabi di dalam tanah hidup-hidup. Ala ingatlah sa'ama yahkumun seburuk-buruk perkara yang telah mereka tetapkan bahwa bagi Allah anak perempuan dan bagi mereka anak laki-laki, padahal mustahil bagi Allah punya anak tidak laki-laki ataupun tidak perempuan. Maha suci Allah. Allah itu mustahil punya anak. Bagaimana Allah punya anak? Allah ini qadim, tidak ada awalnya, tidak ada awalnya. Lah kalau anak Allah itu ya pan bagian dari Gusti Allah, bagian dari zatnya Allah. Namanya anak itu bagian daripada zatnya bapaknya, ya kan? Namanya anak zatnya induknya. Lah kalau Allah itu qadim tidak ada awalnya, lah itu kalau dia bagian daripada zatnya Allah, ya berarti dia juga qadim. Mahfum. Lah kalau dua-duanya qadim, mana bapaknya maka anaknya. Mana Allahnya maka anaknya, kan sudah sama qadim. Qadim itu tidak ada mula. Lah kalau anaknya itu juga punya sifat Allah juga punya anak lagi nanti. Ya, anaknya qadim lagi, qadim semua perkara qadim tidak ada awalnya. Ya mustahil. Ya, apa ya ada bapak sama anak itu bareng. Bapak itu nganakan anak nganakan bapak gitu. Enggak ada yang mustahil. Itu adalah mustahil. Sedangkan di dalam apa itu kalau anak itu yang dimaksud maknanya bermakna adalah kekasih, itu bisa jadi itu. Anak itu kasih itu. Seperti ada orang mengatakan kepada seseorang, ini anakku, ya, tapi bukan anaknya padahal dia, tapi yang dimaksud adalah orang yang dia kasihi, ya, seperti anak buah itu bisa terjadi seperti itu. Maka kalau orang itu Ahmad Didat itu mengatakan, kalaupun ada nama anak, kata-kata anak pada zaman dulu itu di kitab-kitab zaman dulu itu artinya itu adalah kekasih, bukan artinya itu anak biologis, bukan. Nah, artinya kekasih. Seperti kamu melihat anak kecil, nak sini nak, ini tak kasih kerupuk. Nah, artinya apa? Apa anakmu itu? Kamu panggil anak apa anakmu? Bukan, ini panggilan sayang. Ini adalah panggilan sayang kepada seseorang anak kecil yang dipanggil oleh orang tua. Itu biasa begitu itu. Itu dalam bahasa mana saja ada yang seperti itu. Tapi kalau arti yang dimaksud ini adalah anak adalah memang betul-betul anak, bagian daripada Tuhan. Lah yang itulah mustahil itu bagi Allah Subhanahu wa taala.